COVID-19 menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Efektivitas belajar mengajar menurun, sejumlah kebijakan pun terpaksa diambil oleh pemerintah agar kegiatan sekolah dapat tetap berjalan. Lalu bagaimana dengan pendaftaran peserta didik baru? Mengingat pertengahan tahun merupakan waktu dimulainya tahun ajaran baru. 3 bulan sudah siswa dari segala jenjang pendidikan menjalani pembelajaran dari rumah saja dan tidak dilakukan di sekolah mereka. Ada sejumlah pertimbangan melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah di tengah pandemi COVID-19. Namun pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai mewacanakan untuk kembali memasukkan anak-anak atau peserta didik baru ke sekolah pada Juli mendatang. Siapkah pemerintah untuk menjalani kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19? Dan bagaimana dengan tanggapan orang tua murid serta siswa? Kita simak bersama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan 3 skenario penerimaan peserta didik baru atau PPDB di tengah pandemi COVID-19. Opsi pertama, PPDB akan dilaksanakan bulan Juli dengan catatan status PSBB telah dicabut. Sementara itu, opsi kedua adalah PPDB akan tetap dilaksanakan bulan Juli namun secara online apabila PSBB masih berlanjut. Dan opsi ketiga, PPDB akan dilaksanakan di akhir Desember 2020. Kami melihat bahwa data yang kita peroleh masih ada beberapa zona-zona merah yang saat ini tidak memungkinkan untuk dibuka. Seperti DKI memperpanjang hingga 28 Mei kalau saya tidak salah. Demikian juga Jawa Barat. Jadi oleh karena itu kami bisa mensepakati apabila PPDB dibuka bulan Juli ini adalah untuk zona-zona hijau. Nah, yang menentukan zona hijau itu adalah pemerintah daerah tentunya. Pemerintah daerah lebih tahu mana yang merupakan zona hijau dan tentunya itu bekerjasama dengan Satgas COVID-19 di daerahnya masing-masing. Pengamat pendidikan Darman Ningtyas mengatakan terdapat urgensi memundurkan tahun ajaran baru menjadi Januari 2021. Opsi ini pernah juga terjadi di tahun 1966. Beberapa negara seperti Singapura dan Australia juga mengawali tahun ajaran pada bulan Januari. Tapi yang saya usulkan itu adalah penerimaan murid barunya. Jadi tahun ini, bulan Juli ini tidak ada penerimaan murid baru. Yang ada adalah melanjutkan proses pembelajaran. Sosialisasi terkait PPDB online mulai dijalankan. Sejumlah sekolah menjelaskan tata cara pendaftaran siswa di tahun ajaran baru. Kalau mengenai sosialisasi sih, kita hanya menginformasikan lewat WA aja ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada info terbaru dari dinas melalui ibu kepala sekolah, nanti dari ibu kepala sekolah diinformasikan ke guru-guru, terutama guru kelas 6. Dari situ baru kita informasikan ke orang tua murid. Karena memang kan kondisinya seperti ini, jadi kita menginformasikannya melalui WA. Di lain sisi, PPDB online dianggap membingungkan bagi sebagian wali murid. Mereka pun berharap kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dimulai setelah pandemi berakhir, meski ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Ya, kalau dari orang tua sendiri, saya pribadi ya kepengennya pandemi ini selesai dulu, baru masuk sekolah, karena kan yang saya utamakan itu kesehatan. Kalau udah sakit udah susah lagi kan. Yang penting sih anak-anak tetap terus ada sekolah online, ada tugas-tugas dari sekolah, itu terus dikasih dari sekolah. Jadi aman-aman aja sih. Sekolah di bulan Juni besok sih menurut saya sih kurang efektif ya. Karena anak kadang males-malesan di rumah gitu. Lebih baik sih memang udah pandemiknya udah selesai baru sekolah. Sejumlah skenario pelaksanaan pendidikan di tengah pandemi COVID-19 masih terus digodok pemerintah dan gugus tugas penanganan COVID-19. Harapannya tentu terdapat formulasi terbaik bagi masyarakat, terutama peserta didik, agar dapat mengenyam pendidikan formal yang efektif. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Irfan Januari, Metro TV.